Salam kasih bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Dimanapun kita berada saat ini, saya berharap dan berdoa kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu merasakan damai sejahtera-Nya. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita satu hati, kita berdoa. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu, dan biarlah kami boleh benar-benar fokus untuk membaca dan merenungkannya, dan kiranya Roh Allah memampukan kami agar kami juga mampu melakukan dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membaca dari Mazmur 133. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Mazmur ini merupakan Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur ini merupakan pengalaman nyata Daud tentang bagaimana sih baiknya dan indahnya ketika kita hidup bersama dengan rukun. Tidak ada yang tahu persis kapan Mazmur ini digubah oleh Daud, tapi kemungkinan besar Mazmur ini merupakan ungkapan syukur dan sukacita ketika Daud akhirnya dinobatkan sebagai raja atas semua suku Israel. Ini mengakhiri masa perpecahan yang cukup mengerikan pada saat itu. Dari situ Daud mengungkapkan, sungguh lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini bukan sekedar ungkapan kebahagiaan Daud, tapi juga sebuah nasihat dan ajakan untuk apa? Untuk kita memperhatikan secara serius gimana sih harusnya kita hidup bersama sebagai satu saudara. Bukan hanya saudara kandung, tapi juga saudara seiman. Kemudian Daud mencoba menggambarkan kehidupan yang rukun dengan dua metafora. Yang pertama, hidup yang rukun itu seperti minyak di atas kepala Harun. Minyak pada zaman itu adalah suatu hal yang mahal dan harum. Dalam tradisi saat itu adalah umum ketika kepala seseorang diurapi oleh minyak. Dan terkadang tindakan itu menjadi sebuah tindakan salam atau penyambutan ketika seseorang masuk ke dalam suatu rumah. Proses pengurapan minyak ini tujuannya untuk menyegarkan orang yang menerima minyak itu dan memberikan aroma yang harum dan menyenangkan bagi mereka yang menerimanya. Nah, pada teks ini dikatakan bahwa minyak itu digunakan untuk mengurapi Harun untuk menjadi seorang imam besar. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang kudus dan suci yang hendak menyimbolkan bahwa Allah berkenan atas Harun. Jadi persaudaraan yang rukun akan membawa kesegaran dan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua orang yang ada di dalamnya. Dan pada orang-orang yang hidup rukunlah Allah berkenan atas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang rukun itu digambarkan seperti embun di gunung Hermon. Ini ayat ketiga ya. Embun ini melambangkan kesejukan, kesegaran, pembaruan, dan kesuburan. Ketika embun turun gitu ya ke padang gurun yang kering dan gersang, maka embun tersebut akan membawa kehidupan bagi tempat itu. Jadi persaudaraan yang rukun akan membawa kehidupan bagi sesamanya. Artinya dalam persaudaraan yang rukun, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertumbuh, saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur, dan saling memberikan yang terbaik gitu ya. Spiritnya adalah spirit untuk membawa kehidupan bagi sesama. Menariknya dari dua metafora ini, baik minyak dan embun digambarkan turun dari atas ke bawah. Nah, ini mau menunjukkan bahwa bagi kita semua, bagi mereka yang hidup rukun, ada berkat yang turun dari atas ke bawah, dari Allah kepada umatnya.
Berkat ini dikatakan dalam ayat ketiga berupa berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih, dari sini jelas sekali gitu ya, pesannya adalah Allah menghendaki kita untuk hidup bersama dalam kerukunan. Rukun artinya kita membawa kedamaian, rukun artinya kita menyatakan kebaikan di dalam komunitas atau keluarga besar dari orang-orang percaya. Dan bagi mereka yang benar-benar tulus menghidupi kerukunan, akan ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa saya memberi penekanan kata tulus? Karena rupanya ada yang tidak tulus. Ada orang-orang yang hidup rukun hanya karena ingin mendapatkan berkat. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai pola pikir kita kayak gini gitu ya. Kita mau hidup rukun supaya kita dapat berkat. Kita hidup rukun bukan karena supaya dapat berkat, tapi karena sebuah kesadaran akan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen untuk hidup di dalam kasih. Nah, itu yang penting gitu ya. Untuk itu mari kita berefleksi. Kita tanya, kita lihat dalam diri kita, sudahkah aku hidup dalam kerukunan? Atau jangan-jangan selama ini aku hidup tidak rukun. Aku hidup dalam konflik dan perpecahan yang terus aku pelihara dari tahun ke tahun. Saya sudah terlanjur sakit hati, tak ada lagi pintu maaf untuknya. Atau kita hidup dalam iri dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Atau kita hidup merendahkan orang lain, kita hidup dalam kesombongan dan merasa diri paling baik, paling hebat dibanding yang lain. Kita semena-mena memperlakukan orang lain, kita mudah melukai orang lain dengan perkataan dan tindakan kita. Kita masa bodoh dengan yang lain, yang penting aku dan aku. Aku mau diperhatikan, aku mau disayangi, aku mau dipedulikan, tapi aku tidak mau peduli dengan yang lain, aku tidak mau menyayangi yang lain, aku masa bodoh dengan orang lain. Kita hanya mau diapresiasi, tapi kita tidak mau mengapresiasi orang lain. Dan ada begitu banyak tindakan-tindakan yang ternyata jauh dari upaya untuk hidup dalam kerukunan. Padahal kerukunan adalah suatu hal yang Allah perintahkan. Dalam Injil Yohanes, Yesus pun di dalam doanya menginginkan supaya kita semua untuk hidup dalam persatuan dan kerukunan. Maka sudah seharusnya kerukunan itu terus kita upayakan, terus kita jaga, terus kita usahakan. Pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan agar kerukunan itu tercipta? Apa yang harus aku upayakan agar persaudaraan yang rukun itu terus terjaga? Yang pertama, ingatlah akan panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup dalam kasih. Kasih berarti kita mau mengampuni sesama kita. Kasih artinya kita peka terhadap situasi dan kondisi sesama kita. Kasih artinya kita hidup dalam toleransi sekalipun kita berbeda. Kasih artinya kita menguatkan mereka yang lemah, mengangkat mereka yang jatuh, merangkul mereka yang tersisihkan. Kasih artinya kita saling mendukung di dalam doa. Kasih artinya kita senang melihat yang lain bahagia. Kasih artinya kita mau menegur di dalam kasih apabila ada yang salah. Dan ada begitu banyak tindakan-tindakan kasih lain yang seharusnya kita upayakan supaya persaudaraan yang rukun itu terus tercipta. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan mentiadakan konflik, tapi mengelolanya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa kita tidak akan pernah lepas dari konflik. Ingat Bapak Ibu, persaudaraan yang rukun itu bukan berarti meniadakan konflik, tapi justru gimana caranya kita menyikapi konflik itu dengan bijaksana dan penuh hikmat yang datangnya dari Allah. Jangan pernah berpura-pura baik-baik saja, atau jangan pernah berupaya untuk lari dari konflik. Konflik itu harus kita hadapi, konflik itu harus diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga persaudaraan yang rukun itu tetap terjaga dan terus kita upayakan.
Supaya kerukunan yang ada di tengah kita ini bukan kerukunan palsu, bukan kerukunan semu, tapi kerukunan yang nyata dan tulus kita hidupi, serta kita jalani sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jangan lupa kita minta tolong Roh Kudus supaya menguatkan kita yang lemah ini, agar kita tetap berkomitmen untuk terus mengupayakan kerukunan di tengah komunitas kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, pada Minggu Paskah 17 April 2022 kita akan merayakan perjamuan kudus. Ini menjadi sebuah momen kita merayakan iman, sekaligus kita mengingat keselamatan di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Dan biarlah firman hari ini menolong kita untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan diri sebelum kita masuk dalam meja perjamuan. Mari kita bertanya, mari kita berefleksi pada diri kita sendiri. Sudahkah aku hidup dalam kerukunan satu dengan yang lainnya? Sudahkah aku menjadi agen-agen kedamaian dimanapun Tuhan menempatkanku? Sudahkah aku berdamai dengan orang-orang yang melukaiku, serta hidup kudus seperti yang Yesus ajarkan kepadaku? Kalau belum, marilah terus kita upayakan. Dan akuilah keterbatasan dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, sambil terus menilik hati diri kita masing-masing dalam mempersiapkan diri memasuki meja perjamuannya. Selamat mempersiapkan diri, Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami semua untuk hidup di dalam kerukunan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih hidup dalam ego kami masih hidup dalam kebencian, kami memilih untuk hidup di dalam perpecahan dan konflik. Mulai hari ini Tuhan, ajar kami untuk berkomitmen untuk terus mengupayakan kerukunan di tengah kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah kedamaian Tuhan terus hadir dan menolong kami juga untuk menyatakan kedamaian itu di tengah kehidupan ini. Persiapkan diri kami juga Tuhan untuk memasuki meja perjamuan pada tanggal 17 April nanti. Biarlah Tuhan kami menilik hati kami, melihat diri kami masing-masing, dan minggu ini menjadi kesempatan kami untuk terus berefleksi agar kelak saat kami menerima perjamuan, kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur.